Halo Sobat Milenial, kembali lagi di program Ambassador Talk bersama saya Sonya Michaela, jurnalis dari IDN Times. Nah, agak istimewa episode hari ini karena biasanya Ambassador Talk kami yang berkunjung ke kedutaan besar negara sahabat di Jakarta, tapi episode kali ini spesial karena narasumbernya yang bertamu ke kantor IDN Times. Di sebelah saya sudah ada Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Ini namanya agak cukup panjang jadi saya yang baca. Dato Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Welcome Dato ke kantor IDN Times. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini saya dengar udah 2 kali ya penempatan di Jakarta. Di Jakarta ya, penempatan kali kedua. Kali kedua. Pertama kali dahulu 2010 hingga 2013. Dan lalu sekarang dari 2023 Maret. Ya, sudah cuma presentasi credentialnya bulan Juni. Bulan Juni berarti udah 1 tahun ya? 16 bulan. 16 bulan. Gimana Dato kembali lagi ditempatkan di Indonesia? Seperti pulang kampung. Pulang kampung. Tapi sudah banyak berubah. Iya. Jakarta ya. Cepat ya berubahnya. Dato, kami mau ngobrol-ngobrol nih tentang hubungan Indonesia dan Malaysia. Kemarin yang cukup menarik perhatian warga Indonesia, terutama kami yang ada di sini, adalah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, also the elected president to Malaysia, to Kuala Lumpur, and then bertemu dengan Prime Minister Anwar Ibrahim. Sepertinya ini ada kedekatan yang cukup dekat antara Pak Prabowo dan PM Anwar. Seperti apa Malaysia melihat nanti hubungan kedua negara di bawah Prabowo Subianto? Ya, secara amnya memang hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia memang pada saat ini berada dalam tahap yang sangat baik. Dan dengan kedekatan PM Anwar Ibrahim dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, kita berharap hubungan dua hala di antara Malaysia dan dengan Indonesia akan lebih mantap, lebih kukuh, lebih berkembang untuk kita lihat manfaatnya kepada bukan sahaja kedua negara tapi juga kepada rantau Asia Tenggara. Karena Malaysia akan menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 2025 nanti. Nah, untuk kedekatan ini sendiri, apakah memang PM Anwar dan Pak Prabowo ini memang cukup dekat secara... Kelihatannya begitu. Ya, mereka sering berkomunikasi. Yang kita lihat cuma ya di sosial media aja, tapi mungkin di belakang tabir pun saya kira pasti ada. Dan kedekatan itu dalam hubungan antara bangsa, terutama di antara pemimpin, saya kira lebih-lebih lagi di benua Asia ini memang sesuatu yang sangat bagus, sangat baik, kerana mereka sudah kenal di antara satu sama lain, jadi lebih memudahkan dari segi bila mereka berinteraksi sebagai pemimpin kedua negara. Dan harapan kami di kedutaan, saya kira harapan rakyat Malaysia juga, agar hubungan dua hala di antara Malaysia nanti yang sudah lama sekian terjalin, yang memang baik pun buat masa ini, selepas Oktober nanti akan bertambah baiklah di pelbagai aspek, bukan saja di antara hubungan G2G, pemerintah sama pemerintah, antara kedua pemimpin, kerjasama ekonomi, dan juga kerjasama di antara kedua rakyat Malaysia dan Indonesia di peringkat people to people nanti. Nah, kalau untuk hubungan bilateral ini kan pasti banyak bidang kerjasama yang terjalin. Saat ini apa yang sedang difokuskan antara kerjasama dua negara, dan apa menurut Dato yang perlu ditingkatkan dari
hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia? Memang hubungan Malaysia dan Indonesia ni satu hubungan yang sangat komprehensif dan menjangkau semua pelbagai bidang aspek. Seperti saya sebut tadi, dari segi hubungan di antara kedua pemerintah, kita mempunyai banyak mekanisme dua hala. Yang paling atas adalah rundingan tahunan di antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia, dan di peringkat menteri, di antara kedua menteri luar negeri, di antara menteri pertahanan, di antara menteri-menteri yang lain-lain lagi. Jadi memang mekanismenya sedang berjalan. Sebagai contoh, kalau di peringkat pertahanan, sering kita adakan patroli bersama, pertukaran dari segi latihan military personnel di antara Malaysia dan Indonesia. Dan ini bukan pertahanan saja, ada dari custom sama bea cukai, dari Coast Guard dan sebagainya. Dan di peringkat lain, kerjasama ekonomi, memang Indonesia adalah rakan dagang Malaysia di peringkat global tahun lalu ke-7 terbesar dengan jumlah dagangan dua hala US dollar 24 bilion. Satu angka yang besar lah. Memang sasarannya kita berharap bisa jadi 30 bilion nanti di antara Malaysia dan Indonesia. Sudah hampir tahun 2022 sudah 29 bilion sebenarnya. Tapi mungkin kerana keadaan ekonomi dunia yang tidak berapa menentu, sedikit terjejas turun kepada 24 bilion. Jadi tahun ini kita harap ini akan naik kembali. Ya. Dan dari segi masyarakat, memang kita lihat ramai pelajar Indonesia belajar di Malaysia, dalam 10-11 ribu orang. Dan pelajar Malaysia juga ada yang belajar di sini. Sekarang mungkin agak berkurangan, sekitar hampir 2,000 orang. Dari segi wisata, tahun lalu hampir 2 juta rakyat Malaysia berkunjung ke Indonesia. Saya kira kalau ikut statistik, memang wisatawan dari Malaysia ini nombor 1 sekarang di Indonesia. Dan rakyat Indonesia berkunjung ke Malaysia dalam tahun lalu 3.1 juta. Jadi kita berharap ini akan lebih bertambah, baik ekonomi dan juga kunjungan di antara masyarakat. Malah Indonesia juga menjadi destinasi utama untuk sekolah, pelajar sekolah, pelajar universiti berkunjung ke sini dalam konteks program mobility pelajar. Dan juga ada di peringkat universiti berlaku pertukaran mobility tenaga dosen di antara Universiti Malaysia dan Universiti Indonesia. Mungkin tadi soalan tadi, fokus utamanya selain dari yang saya sebut tadi, yang mungkin paling positif adalah kerjasama Malaysia dan Indonesia dalam konteks menangani isu European Union Deforestation Regulation di bawah CPOPC. Ini pada saya satu kerjasama yang contoh yang sangat baik. Bagaimana kalau dua negara pengekspor terbesar, satu nombor 2, Indonesia nombor 1, Malaysia nombor 2. Walaupun kita bersaing dari segi mencari pasaran, tapi bila ada isu-isu sebegini, kita bisa boleh bekerjasama, bisa bekerjasama untuk menangani isu ini. Dan kelihatannya agak positif. Pihak EU sudah mula respon dan mahu berbincang bagaimana mereka mahu melaksanakan polisi mereka. Dan kita berharap ianya tidak terlalu mendatang kesan dampak yang tinggi kepada rakyat kita lah, terutamanya pekebun-pekebun kecil. So, itu contoh yang paling bagus lah saya kira
yang kita harus banggakan dan harus terus bersama. Yang penting kita jangan complacent. Ya, di semua peringkat. Ya, mungkin yang paling mudah complacent ni di peringkat G2G. Kerana G2G ni udah lama berlangsung, mungkin kadang-kadang ya, don't worry, it will happen. Tapi seharusnya harus terus konsisten dah. Indonesia is currently developing the new capital city. So, apakah ada role Malaysia di sini? I mean, apakah ada perencanaan investasi Malaysia di sini dan bagaimana tanggapan Malaysia dengan pembangunan new capital city of Indonesia? Saya kira responnya sangat positif dari syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya dari syarikat-syarikat Malaysia yang termasuk yang dari Sabah dan Sarawak. Maklum saja mereka berdekatan dengan Kalimantan Timur di satu pulau Borneo. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak menghantar letter of intent kepada OIKN, dan ada beberapa tu yang syarikat kami, company kami yang mau turut berinvestasi berada pada tahap yang agak akhir lah dalam proses pertimbangan oleh pihak OIKN, dan kita harap keputusannya nanti dapat diputuskan secepat mungkin agar kedua syarikat ini dapat berinvestasi di sana lah untuk menyahut hasrat pemerintah Indonesia untuk membangun IKN di sana agar ianya dua-dua memberi manfaat kepada kedua negara lah. Dato, salah satu pindah ke isu bilateral lagi. Satu isu yang sangat selalu diperdebatkan dan selalu menjadi fokus dari Indonesia ini adalah banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama di bidang domestic worker. And then kami tahu bahwa Malaysia dan Indonesia sudah sepakat untuk hanya menggunakan one channel system. Ini seperti apa sekarang kelanjutannya? Dan memang kami juga tahu bahwa masih banyak sekali ratusan PMI yang masih ada di detensi migrasi di Malaysia. Utamanya seperti PM Malaysia sebut, kita sangat menghargai sumbangan tenaga kerja Indonesia dalam turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. Berbalik kepada domestic workers, pekerja domestik, kita menandatangani MOU beberapa tahun lalu, 2022 tidak silap saya, dan untuk melaksanakan one channel system ini sedang berjalan, tapi pada masa yang sama kita tidak boleh menafikan ada juga rakyat Indonesia yang masuk untuk bekerja melalui jalur-jalur yang ilegal, dan untuk menangani isu jalur ilegal ini, yang memang yang paling penting adalah kerjasama lah di antara Malaysia dan Indonesia, pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia, kerana memang terdapatnya sindiket-sindiket yang beroperasi di belakang pemergian pekerja Indonesia lewat jalur ilegal. Yang penting mereka ini harus diberi perlindungan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Kalau mereka ilegal, pasti mereka ini rentan lah, vulnerable. Jadi agak terdedah kepada kasus-kasus yang kita tidak ingini. Jadi nasihat kita memang kalau boleh ikut jalur legal lah. Sudah ada ya, jalur legalnya dan memang berlangsung. Tapi itu ya pasarannya, kalau kita lihat memang ada demand, memang ada supply. Jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil
peluang lah untuk ya mengeksploitasi lah jalur-jalur yang ada. Jadi untuk menanganinya, karena kalau apa-apa isu transnasional ini tidak bisa bergerak sendiri, harus bergerak bersama di antara pihak pemerintah Malaysia dan Indonesia, dan sebahagiannya ditangani di bawah mekanisme seperti kerjasama tentera tadi, kerjasama Coast Guard dan sebagainya. Tapi tidak fully inilah, harus lebih banyak pertukaran ya, maklumat terutamanya intelligence di antara pihak kedua negara. Bukan saja TKI, kalau transnational crime ini termasuk kriminal yang lain lah, penyeludupan narkoba dan sebagainya, keganasan dan sebagainya. Kalau dari tadi kan Dato bilang ada sindikat-sindikat tertentu ya. Kalau di luar kerjasama dengan Indonesia, dari Malaysia sendiri seperti apa preventing sindikat-sindikat ini yang pasti mereka tidak bekerja sendiri dari Indonesia, pasti ada dari Malaysia juga. Iya, memang sindikat ini bukan di Indonesia saja dan bukan di Malaysia saja, ada di kedua-dua negara. Jadi itu saya sebut tadi pentingnya berlaku pertukaran maklumat-maklumat, terutama informasi intelligence lah, terutamanya. Kalau di pihak Malaysia ya memang patroli di pihak kami untuk menyekat kemasukan bukan saja dari Indonesia lewat jalur ilegal, tapi juga untuk menyekat penyeludupan dan sebagainya. Itu objektif patroli lah di pihak keselamatan Malaysia. Dan yang lainnya adalah kita melakukan penguatkuasaan di Malaysia yang tidak punya dokumen, kita tahan dan bekerjasama dengan KBRI untuk menghantar mereka pulang supaya mereka tidak terlalu lama terdedah kepada eksploitasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. So we move to the global issues that yang masih terus membayangi di isu internasional dia adalah isu Palestina. Dan kami tahu bahwa Indonesia dan Malaysia salah dua negara ASEAN yang paling keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dato, untuk Malaysia sendiri seberapa penting kemerdekaan Palestina ini? Sangat penting, karena kita dulu pun kedua negara bebas dari penjajahan kan. Decolonization ini satu isu yang amat penting di peringkat dunia, dan memang Malaysia dan Indonesia memang mempunyai pendirian yang sama, agak lantang apabila berbicara terutamanya mengenai isu Palestina, kerana isu ini sudah lama, hampir seusia dengan usianya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ya. Hampir seusia dengan UN. Jadi pada saya sering juga sebut waktu di New York, kalau isu Palestina ini tidak selesai, UN itu ibaratnya tidak berapa relevan, kerana usianya hampir sama, malah antara agenda pertama di UN kan. Dan isu ini adalah isu kemanusiaan, isu undang-undang antarabangsa, bukannya isu agama. Saya kira kalau ada fahaman bahawa kenapa Malaysia dan Indonesia itu terlalu mendukung Palestina kerana agama itu salah lah, sangat meleset, tidak benar sama sekali, kerana ini isu undang-undang antarabangsa. Tidak bisa satu negara menjajah negara yang lain. Isu illegal settlements, isu pelarian refugees kan. Jadi memang ada hak untuk rakyat Palestina yang berada di luar negara itu untuk pulang ke tanah air mereka. Dan memang ada resolusi United Nations ya, bukan saja General Assembly, malah Security Council, yang seharusnya mempunyai enforcement
kuasa enforcement. Kalau GA, General Assembly ini political, Iya. ini punya kuasa politik saja kan. Jadi tapi ya international community, terutamanya Majlis Keamanan. Kalau di Malaysia kami sebut Majlis Keselamatan. Keselamatan. Oke. Di sini Majlis Keamanan tidak melaksanakan tugas mereka lah untuk menguat kuasa melaksanakan resolusi-resolusi mereka sendiri. Sudah banyak. Yang paling akhir yang sering disebut adalah Security Council Resolution 2334 kan. Yeah. Yang itu dan yang terbaru-baru ini untuk ceasefire dan sebagainya. Dan saya kira untuk isu ini walaupun sudah lama kedua negara tidak harus lelah, harus terus berbicara. Mungkin kadang-kadang itu kita berasa frustrasi juga ya. Tapi kalau kita berhenti bicara, justice-nya tidak ada. Ya, no justice to the Palestinian people lah. Do you see the two-state solution is still relevant, Dato? Buat masa ini, pada saya two-state solution ni yang menerima paling banyak dukungan oleh masyarakat antarabangsa dan masih relevan. Kerana kalau kita mahu alternatif yang baru buat masa ini, saya khawatir nanti akan ada distraction kepada isu yang berlangsung sekarang di sana kan. Nanti ramai yang akan berbincang memberi fokus bagaimana nanti ya end solutionnya buat masa ini. Two state solution ini diterima oleh banyak negara seperti kita lihat kalau perbincangan di UN, kita lihat dari segi undian, dari segi siapa yang menyokong, siapa yang menentang, memang majoriti menyokong two state solution ini. Saya kira itu masih relevan. Yang penting adalah bagaimana kita rakyat dunia mahu menghentikan kekejaman yang berlaku sekarang dan mengakhiri illegal occupation oleh Israel, occupying power kan. Itu yang paling penting lah. Dan buat masa ini ceasefire di Gaza lah. Dan yang lain-lain lagi tidak kurang pentingnya, tapi konflik bersenjata itu harus berhenti dahulu untuk yang lain berlangsung, termasuk humanitarian assistance dan sebagainya. Jadi pada saya menjawab soalan tadi masih relevan lah. Memang ada perbincangan di luar, tapi nanti pada saya buat masa ini yang ada sekarang yang diterima oleh ramai orang, ini kita fokus kepada yang ini dahulu lah. Fokus utama sekarang adalah untuk Israel berhenti dan ceasefire dan humanitarian assistance bisa masuk, kita bisa bangun kembali Gaza tadi tanpa melupakan objektif asal kita adalah Israel berhenti dari menjadi occupying power di Palestina. Kalau soal boykot, ini di Indonesia kan juga cukup kencang, tapi saya juga termasuk satu yang cukup tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi lagi gitu. Kalau di Malaysia seperti apa sih, Dato? Saya kira kali ini agak tractionnya lebih kukuh, lebih banyak mendapat sokongan dari rakyat Malaysia. Boykot di Malaysia agak kuat lah. Makna rakyat mula mencari jalan lain untuk juga turut bagaimana mereka menyokong perjuangan rakyat Palestin di sana. Saya pun salah seorang. Sudah lama, tapi kita tidak mau sebutlah. Iya. Dan kita lihat kadang-kadang ya ada double standard ya kan. Yeah. Bukan saja di peringkat negara tapi dari peringkat syarikat-syarikat multinasional. Malah kalau kita cuba ingat kembali di UN Human Rights Council memang ada satu resolusi mengenai syarikat-syarikat list senarai syarikat-syarikat yang
dikira menyumbang kepada ke penjajahan berterusan oleh Israel di sana. Senarai itu memang ada, dan memang gerakan dari kita lihat track 2 memang kuat. Malah di luar sana antara isu yang juga dekat dengan boykot ini adalah isu apartheid yang diperjuangkan oleh beberapa NGO terkemuka, bukan saja dari Palestin, malah NGO terkemuka dunia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International yang mengatakan apa yang berlaku di Palestin itu adalah apartheid. Ya, apartheid. Kalau saya bisa kongsi di sini, pernah ada satu ketika ada temu interview ya di antara mendiang Bishop South Africa yang Tutu ya, Desmond Tutu. Oh, Desmond Tutu. Ya, beliau, tak silap saya, beliau ke Palestin dan melihat sendiri. Dia bilang secara rumusannya, saya paraphrase, ini lebih teruk apartheidnya dari di Afrika Selatan. Karena di Afrika Selatan tidak ada tembok ya, tidak ada apa dipanggil itu, wall barrier di antara masyarakat. Tapi di Palestin memang ada barrier di antara komuniti Palestin sama komuniti illegal settlers Israel kan. Malah jalannya pun ada khusus. Iya. So, jadi saya kira apartheid, boykot ini adalah perkara-perkara yang baru yang mendapat sokongan yang kuat di kalangan masyarakat lah, di kalangan rakyat. Dan kita lihat kali ini memang anak-anak muda pun sekarang udah paling aktif ya. Iya, aktif. Dan apalagi mereka di sosial media. Iya, sangat aware mengenai apa yang berlaku di Palestin itu bagaimana. Sekarang sudah tidak bisa ditutup begitu aja ya, apa yang berlaku. Antara kebaikannya sosial media lah. Talking about social media, Dato, ini balik lagi ke Indonesia dan Malaysia ini kadang rakyat kita ini suka berdebat claiming about kebaya, rendang, batik, something. Tapi kita ini kan memang serumpun ya, satu rumpun. Seperti apa sih tanggapan Dato ini untuk people to people between Malaysia dan Indonesia? Selalu saja kadang suka berantem gitu. Mungkin sudah agak kurang sekarang. Sudah agak kurang ya? Kalau dahulu ya. Sering. Mungkin karena udah waktu itu menurun. Malaysia sering menang bola. Ya. Oh iya. Sekarang Indonesia sudah kalahkan Malaysia. Emosi ya sudah ini terkawal. Tapi yang penting pada saya adalah kita sebenarnya Malaysia dan Indonesia ini punya banyak persamaan. Iya. Karena malah persaudaraan. Ya, ada yang saudaranya di Malaysia, ada saudaranya di Indonesia. Jadi yang pada saya mungkin lebih baik kita memperjuangkan persamaan tersebut daripada melihat mungkin perbezaan ya, pendapat. Seperti contoh, kalau batik ya kita sama-sama perjuangkan batik di pesada dunia ataupun bahasa kita. Karena kalau kita lihat anggota PBB itu 193 negara, cuma 3 negara yang boleh bisa berbicara beginilah dalam bahasa. Wawancara Dato pakai bahasa Indonesia, Dato juga ngerti. Saya juga ngerti Dato ngomong jadi apa. cuma Brunei Darussalam, Malaysia sama Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari konteks anggota PBB ya. Jadi kalau kita masing-masing kata, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Malaysia, ini bahasa Brunei, tidak kemana kita. Nanti kita tidak, kalau bahasa orang putihnya, celebrate our culture. Sebagai contoh tadi, seperti palm oil kan. Ya kita bersaing, tapi kita bisa saja bersama untuk memperjuangkan hak-hak kita bagi menangani kempen-kempen negatif
oleh negara-negara lain untuk ya kita memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat kita dan juga rantau kita. Jadi saya lihat isu-isu kebudayaan ini lebih baik kita celebrate dan pasti saya kira traction-nya lebih besar. Malah batik kalau di New York dahulu watak Indonesia akan pakai batik, kami pun pakai batik. Dan kadang-kadang dari negara Afrika mereka pun pakai batik mereka. Iya. Jadi Afrika kami punya sama-sama batik juga sebenarnya. kami sama-sama cari mereka dan ambil foto bersama. Pakai batik masing-masing. Iya, masing-masing dan coba kita apresiasi batik masing-masing lah. Memang ada keunikan masing-masing kan. Mungkin di Indonesia lebih kental mengekalkan motif-motif tradisi lama, tapi sekarang pun saya lihat 10 tahun yang dahulu dan sekarang lebih banyak juga motif-motif abstrak. Iya. Karena ya saya kira anak-anak muda lebih suka motif-motif yang begitu kan, yang berwarna, yang mudah menarik perhatian dan sebagainya kan. Jadi itu adalah evolusi batik, evolusi bahasa juga. Ya kalau dahulu ya bahasa Indonesia memang terasnya bahasa Melayu, tapi sekarang kita harus akui rakyat Malaysia lah bahwa bahasa itu sudah berbeza kerana perkataan ayat-ayatnya pun udah ada yang beda ya. Itu memang language bahasa memang begitu. Iya. Dynamic. Ya banyak dari serapan. Iya dari bahasa Inggris, bahasa Spanish, mungkin bahasa Jepang, Korea sekarang pun udah ya. Banyak Indonesia bisa pengaruhnya bahasa kan. Korea. Karena bahasa kita ini yang bagusnya dia fleksibel. Iya. Kalau apa-apa aja tambah aja mengkonfirmasi. Padahal dalam bahasa kita pun ada, kalau di Malaysia pun mengesahkan. Ya, tapi kita bisa aja guna mengkonfirmasi. Mengesahkan juga ada di Indonesia. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita di rantau ini agak ya fleksibel ya, mudah menerima penyertaan ataupun kebaikan dari luar untuk ya kebaikan kita lah. Saya lihat begitu. Kalau ngomong-ngomong satu rumpun ini kan Dato' ini sudah dua kali ya, berarti ini kali kedua penempatan di Indonesia. Berarti udah punya my favorite food. Apa Dato' ini makanan kan serumpun ini kan kurang lebih sama ya. Kalau orang Malaysia itu kalau datang ke sini sudah hampir wajib pasti ke rumah masakan Padang. Oh. Itu memang favorite lah rakyat Malaysia, saya juga. Tapi bukan bermakna kita pun tidak mahu menikmati hidangan-hidangan lain kan. Ikan bakar saya kira sangat bagus di sini, seafoodnya. Iya. Jadi kemana saya pergi, saya akan cari, saya mau makan ikan bakar. Restoran makanan setempat. Oh. Jadi contoh kalau waktu pergi Pontianak hari itu yang popularnya asam pedas. Dia di Malaysia pun ada asam pedas, tapi ya kita mau merasakan asam pedas Pontianak. Kalau ya di sini ya Jawa Barat, Sunda ya. Dan di masakan dari Sulawesi sebagainya, Makassar, Manado. Tapi kalau saya tidak lalu makan, demam atau sebagainya, mau menaikkan kembali ya energi, appetite, makan nasi Padang. Oh ya. Pasti 2 pinggan. Oh, 2 pinggan tuh dua piring. Dua piring nasi ya. Piring nasi. Lauknya apa? Hampir pasti. Dato'. Saya paling suka ikan kembung bakar sama ayam bakar. Masih lapar. Karena rasanya hampir sama dengan masakan di Malaysia, kampung saya. Kampungnya di mana, Dato'? Saya di Kelantan. Dia di Kelantan. Kelantan, ya. Tapi memang ya enak lah. Jadi lapar dah ini. Iya, mulai sekarang pun udah hampir ya. Hampir. Terima kasih Dato', wawancaranya sudah berkunjung di
IDN Times di Jakarta. Teman-teman, baru saja saya selesai mewawancarai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, dan sampai jumpa lagi di program Ambassador Talk episode berikutnya. See you. Terima kasih.